Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mauliza Tazrin dari kelas 2A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Perkembangan Fisik dan Motorik Kasar Anak Usia Dini. Usia dini merupakan usia kesempatan anak untuk belajar sehingga sering disebut dengan golden age atau usia emas. Kecerdasan perkembangan anak usia dini bersifat holistik, yaitu akan berkembang baik jika cukup gizinya, sehat badannya, dan tepat didikannya. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar untuk anak bertumbuh kembang, baik dalam hal keagamaan, kemampuan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Perkembangan anak terdiri dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik, aspek motorik kasar dan motorik halus, aspek kognitif, dan aspek sosial emosional. Perkembangan motorik kasar sangat penting bagi anak usia dini. Perkembangan motorik kasar anak usia dini perlu dibantu oleh tenaga pendidik sehingga latihan yang diberikan sesuai dengan usianya. Perkembangan anak usia dini dimulai pada usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan fisik dan motorik ditandai dengan bertambahnya berat tubuh anak, tinggi badan, lingkar kepala, dan kekuatan otot. Motorik kasar adalah kegiatan yang melibatkan seluruh anggota tubuh, meliputi komponen koordinasi, keseimbangan, kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan dalam gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Kemampuan gerak dasar. Yang pertama adalah gerakan lokomotor. Gerakan ini merupakan gerakan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya yaitu gerakan berlari, berjalan, melompat, dan meloncat. Gerak yang kedua yaitu gerak non-lokomotor. Gerakan ini merupakan gerakan yang berdiam di tempat, yaitu contohnya adalah gerakan mendorong atau menarik, dan gerakan melipat, serta gerakan memutar dan mengocok. Gerakan yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Pada gerak ini, yang lebih banyak bergerak adalah tangan dan kaki. Contohnya adalah gerakan memukul, menendang, melempar, dan menangkap. Selanjutnya yaitu tujuan dari perkembangan motorik kasar. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, mengontrol gerakan tubuh, dan koordinasi, serta menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Perkembangan motorik kasar ini juga dapat melatih keseimbangan konsentrasi antara mata dan tangan anak. Selanjutnya adalah tingkat pencapaian anak dalam lingkup perkembangan motorik kasar menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Yang pertama adalah usia 3 bulan. Pada usia ini, anak berusaha mengangkat kepala ketika ditelungkupkan, menoleh ke arah kanan dan kiri, serta berguling ke arah kanan dan kiri. Usia selanjutnya yaitu usia 3-6 bulan. Pada usia ini, saat anak tengkurap, anak dapat mengangkat dadanya dan menahannya dengan kedua tangan. Anak juga dapat duduk dengan bantuan, mengangkat kedua kaki saat terlentang, dan kepala tegak saat duduk dengan bantuan. Selanjutnya yaitu anak pada usia 6-9 bulan. Pada usia ini, anak sudah dapat tengkurap, bolak-balik tanpa bantuan, mengambil benda yang dapat dijangkau, memukul-mukulkan, melempar, atau menjatuhkan benda yang sedang dipegang, merangkak ke segala arah, duduk tanpa bantuan, dan berdiri dengan berpegangan. Usia selanjutnya yaitu usia 9-12 bulan.
Pada usia ini, anak dapat berjalan dengan berpegangan dan dapat bertepuk dengan sebelah tangan. Selanjutnya yaitu usia 12-18 bulan. Pada usia ini, anak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan. Anak dapat naik atau turun tangga atau tempat yang lebih tinggi sambil merangkak. Anak juga dapat bangkit dari posisi duduk, melakukan gerakan menendang bola, berguling ke segala arah. Usia selanjutnya yaitu usia pada 18 bulan sampai 24 bulan. Pada usia ini, anak sudah dapat berjalan sendiri tanpa terjatuh-jatuh, dapat melompat-melompat, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi tanpa bantuan, berjalan mundur beberapa langkah, menarik dan mendorong benda yang ringan, serta melempar bola ke arah depan tanpa kehilangan keseimbangan. Usia selanjutnya yaitu usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak suka berjalan dengan berjinjit. Anak juga dapat melompat ke arah depan dan belakang dengan kedua kaki. Anak dapat melempar bola dan menangkap bola serta menari mengikuti irama. Usia selanjutnya yaitu usia anak 3-4 tahun. Pada usia ini, anak dapat berlari sambil membawa barang yang ringan, naik atau turun tangga dengan kaki yang bergantian, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dengan ketinggian sekitar 20 cm atau ketinggian di bawah lutut anak. Anak juga dapat melakukan gerakan seperti meniru gerakan pohon atau meniru gerakan kelinci. Anak juga dapat berdiri dengan satu kaki. Usia selanjutnya yaitu usia anak dari 4-5 tahun. Pada usia ini, anak dapat menirukan gerakan binatang, gerakan pohon yang tertiup angin, serta gerakan pesawat terbang. Anak dapat melakukan gerakan mengapung. Anak dapat melempar sesuatu dengan terarah. Anak dapat menangkap sesuatu secara tepat. Anak dapat melakukan gerakan antisipasi. Dan anak dapat menendang secara terarah. Usia selanjutnya yaitu usia 5-6 tahun. Anak dapat melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Anak dapat melakukan permainan fisik dengan aturan, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, serta dapat melakukan kegiatan membersihkan diri. Fungsi dari motorik kasar yaitu untuk melatih kelenturan dan koordinasi antara otot jari dan otot tangan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, rohani, dan kesehatan, membentuk dan memperkuat tubuh anak, melatih ketangkasan dan berpikir anak, meningkatkan rasa emosional anak, meningkatkan perkembangan sosial anak, serta menumbuhkan perasaan, memahami manfaat dari kesehatan diri sendiri. Sekian presentasi yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.